lo mau mengklaim sebuah pekerjaan oke, Iya. but give credit to other parties yang juga terlibat di dalam project tersebut. Kan ada tuh proverbsnya, give credit where credits are due. Yes, yes. Itu satu. Dan itu lumayan panjang tuh, sampai Sabtu malam lah. Tapi akhirnya sekarang masalahnya sudah selesai? Ya, mereka belum minta maaf langsung sih, si agency itu ke gue. Tapi gue kayak ya udah gitu ya, karena brand teamnya udah reach out ke gue. Terus kemudian kita nanti akan ada sesi apa segala macam, so it's okay gitu. Terus dari situ gue cuma belajar gitu, wah ternyata banyak yang kita tuh harus berhati-hati ya. Gitu kan, kita harus berhati-hati, kita harus betul-betul ingat, sadar, dan ketika kita kerja dalam tim tuh harus benar-benar tahu siapa saja yang bekerja dan fungsinya apa. Gitu. Nah, nyambung nih. Terus gue gini, kenapa ya gue marah? Iya nggak? Kenapa ya gue marah? Terus gue mikir gini, oh ini adalah karena persepsinya gue. Persepsinya gue adalah gue merasa kalau agensi gue tuh agensi kecil. Ya. Yang mengklaim itu agensi gede, Bo, multinational company, agensi raksasa. Gitu ya. Nah, dari situ yang kena tuh sebenarnya adalah egonya gue. Iya. Egonya gue karena gue agensi kecil nih. Iya. Indes sama dia gitu. Jadi gue merasa bahwa ini bener nih. Emang gara-gara gue agensi kecil gitu. Iya. Ini nyambung sama kalimatnya Haimin Sunim kemarin. Kembaran lu ya. Mirip ya. Jadi kalau mau main film bertiga ya, ada film Indonesia Tiga Darah. Mungkin nih yang tadi penulis skenario bikin film Tiga Saudara Botak, Iwet Ramadan, Nico Oliver, Haimin Sunim. Nico nggak sipit. Lu nggak boleh rasis. Jangan mentang-mentang semua orang botak terus sama. Dah, lu boleh. Lu mah nggak boleh tebang pilih. Lu kayak orang Indonesia. Giliran artis siapa pro Palestin, bebe aja. Giliran artis yang cakep pro Palestin, lu mingkem. Nggak boleh gitu. Nggak boleh tebang ngomong. pilih. Contoh tebang pilih. Oke, lanjut ya. Kemarin tuh Haimin Sunim datang ke Indonesia. Rupanya udah dari tanggal 14 November. Terima kasih banyak untuk Nugi dari Periplus yang sudah mengusahakan tempat buat gue. Terima kasih banyak untuk KPG Publisher. Kenapa lo gitu-gitu? Enggak. Gue happy buat lo yang diundang-undang sama Periplus. Gue cuma mau bilang aja sama Periplus, jauh sebelum Iwet belum bisa baca, gue tuh udah belanja di toko lo. Hanya karena gue beli satu buku palsu di e-commerce, rusak susu gue sebelanga. Gak pernah gue diundang-undang acara Periplus ketemu penulis-penulis. It's okay. Life goes on. By the way, untuk yang banyak nanya, itu ada terjemahan bahasa Indonesianya atau tidak? Buku-bukunya Haimin Sunim, ini sudah diterbitkan sama KPG. PG Publisher. Udah bisa dibeli ya guys. Jadi, go ahead, silahkan. Buku-bukunya Haimin Sunim sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bagus deh kemarin sesinya Haimin Sunim. Lo mau denger gak ceritanya? Mau. Jadi dia datang ke Jakarta tuh untuk apa? Book reading? Promo sebenarnya. Karena KPG kan menerbitkan bukunya, dibawa lah, diterbangin dia ke sini. Gitu. KPG membuat terjemahan dan menerbitkan bukunya gitu. Terus ya udahlah kemarin begitu gue tahu, Nugi tuh WhatsApp gue, dia bilang, "Mas, Haimin Sunim di Jakarta dari tanggal 14 sampai 17." Terus gue gini, aduh 14 nggak bisa, 15 nggak bisa, gimana nih gitu. Dan ternyata dia tour beberapa kota, ada Jogja, Surabaya, segala gitu. Akhirnya tanggal 17 lah dapat. Gue tuh kemarin udah nggak pingin datang sebenarnya, karena hari Minggu tuh sebenarnya gue agak drop lagi. Jadi cuma Nugi WhatsApp gue jam setengah 6. Acaranya jam 6. "Mas, kursinya udah disiapin paling depan." Terus gue gini, "Oke Nugi." Gue langsung buru-buru mandi, cukuran apa segala macam. Gue berangkat, gue datang, gue duduk.
Kemarin itu yang dibahas adalah dari buku terakhirnya dia. Oh, ada buku baru ya? Kan buku baru kan 3 buku udah dia bikin. Sorry, sebelum lanjut, karena sebagian dari geng duet mengeluh katanya kalau gue patah-patah sinyal gue jelek, sementara sebagian dari geng duet baik-baik aja. Dan sinyal gue sih baik-baik aja, tapi nggak apa-apa. Untuk memenuhi keinginan Anda, saya keluar dulu, nanti lu invite lagi ya, sebentar. Katanya suka gitu, nanti kamu invite lagi. Oke. Dave keluar dulu ya guys ya. Nah, aku lanjut gitu ya. Tadi dia yang nanya gimana kelanjutan dari awardnya. Udah aman, sudah aman semua baik-baik saja ya. Ini sinyal tadi patah-patah. Gelasnya beli di mana? Ini beli di Keramik Artisan ya, Keramik Artisan. Sebenarnya geng duet udah pada pesan tuh. Kayaknya bulan depan harusnya jadi mug-nya ya, mug duet. Dah. Nah, ini oke nih. Enggak sih, masih patah-patah di gue. Tapi nggak apa-apa kok. It's okay. Lu denger gak sih gue ngomong apa? Iya, gue denger. Ya, karena gue baik-baik aja di aku. Iya, oke, nggak apa-apa ya. Ya udah, lanjutin ya. Jadi buku terakhir dia tuh judulnya adalah When Things Don't Go Your Way, gitu ya. Terus abis itu, hari Sabtunya gue bantuin temen gue ngajar kelas kejar mimpi. Banyak yang nanya juga tadi. Nah, kita cicil ya, itu buat besok. Ya, itu buat besok. Haimin Sunim dulu. Abis itu, gue dateng lah. When Things Don't Go Your Way. When Things Don't Go Your Way itu biasanya akibatnya apa sih, Dave? Karena kita kecewa, ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita merasa, kok things did not go my way ya? Ya, akibatnya apa tuh rasanya di kita? Sedih, marah, kecewa, rasanya kayak apa? Coba lu merem. Nah, itu rasa gue kemarin hari Jumat Asti. Makanya gue gak datang ke acara lo. Coba digambarkan. Apa? Yes. Pas lu merem apa yang lu lihat? Enak lagi, tidur nih. Gelap. Ya, gelap. Terus abis itu stressful dan sebagainya. Nah, gue tahu banyak banget geng duet yang stres menghadapi hidup. Kemarin tuh Haimin bilang gini, stres itu terjadi karena kita memaksakan kehendak kita kepada kehidupan. Ekspektasi sih. Ya, lu maunya gini, lu maunya gitu, lu inginnya ini, lu inginnya itu, tapi ternyata hidup itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Disitulah stres terjadi. Makanya Haimin tuh selalu bilang, accept life as it is. Ya, accept life as it is tuh bener-bener, ya terima aja memang hidup tuh begitu. Dan ketika lo memaksakan terus keinginan lo terhadap sebuah kondisi, keadaan, keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan lo, di situ stres akan terjadi. That's number one. Terus kemarin tuh Adi kan lihat foto gue kan. Di mejanya Haimin tuh ada botol-botol air mineral, Bo. Gue juga pas ngeliat postingan lu, gue mau nanya, itu kenapa sih dia minum 3 brand berbeda, udah gitu selesai minum, botolnya kayak dienet-netin gitu, why? Enggak, jadi dia waktu memulai itu, dia ngasih satu contoh botol. Menurut kalian, botol ini ukurannya besar, kecil, atau apa? Rame dong jawaban kecil, besar. Ada yang jawab medium, ada yang jawab it depends. Terus dia bilang gini, kalian smart ya. Dia bilang, botol ini kelihatannya sekarang besar. Terus dia bawa botol yang lebih besar. Tapi begitu botol yang besar ada, botol yang ini kelihatan lebih kecil. Bahkan kelihatan kecil. Dan si botol besar ngomong ke botol yang lebih kecil ini, lu tuh kecil, gue tuh gede.
tunggu, dia bilang gitu. Terus dia bawa botol yang lebih kecil lagi. Kan ada yang lebih kecil dong ukurannya. Kalau botol yang ini muncul gimana? Terus dia bilang, ini sebenarnya analogi untuk omongan orang ke lo. Botol besar itu, karena dia terlihat besar, dia lalu mengintimidasi lo. Lo tuh kecil, lo tuh nggak berharga, lo tuh nggak sekeren gue. Disitulah kita kena. Jadi dia bilang, nggak ada besar kecil, semua itu sebenarnya adalah, apa ya ibaratnya ya Dev ya? Botol. Lu mah kalau gue serius selalu digituin. Gila ya. Semua adalah botol. Semua itu subjektif. Semua itu tergantung bagaimana lu ngelihatnya, persepsi. Bener nggak? Betul. Terus gue cuman gini, iya lagi gitu. Gue tuh diem gitu kemarin, banyak diem gue tuh. Terus dia cerita lagi. Tadi stres udah ya. Jadi stres itu adalah kondisi dimana ketika lo memaksakan keinginan lo terhadap sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan. Terus gimana caranya? Ya balik lagi ke botol tadi, life as it is. Diterima aja, di-accept, dijalanin. Walaupun menurut gue butuh satu sesi lagi tuh untuk belajar gimana cara accept-nya Pak Haimin. Lah, ya kata dia gini, baca buku saya di mari promoin buku, semua gue spill, semua gue jelasin, lu nggak beli bukunya Mali, lah buku gue aja lu palsuin, buku gue aja satu lu baca rame-rame, gue dapat untungnya dari mana? Gue juga cari makan Mali. Lu pikir nulis buku gampang? Terus dia nyambung, terus kenapa tuh kita memaksakan keinginan kita terhadap sebuah kondisi yang tidak sesuai? Gitu kan? Jawabannya adalah ego. Ego itu sesuatu yang lekat dan dekat dengan manusia. Bagus tuh, ego itu sesuatu yang lekat dan dekat dengan manusia. Ego itu masalah benar salah. Ya, karena ego selalu pengen benar. Ego itu selalu ingin benar. Ego itu selalu ingin didengar. Dia bilang gitu. Kamu tuh banyak rhyming loh hari ini. Ego itu selalu ingin benar dan didengar. Ya, karena ego lekat dan dekat dengan manusia. Iya. Bagus ya. Terus gue gini, oh iya ya, bener tuh. Iya kan? Karena biasanya tuh ketika lo udah mulai mau memaksakan keinginan lo tuh ego yang bicara tuh. Ini soalnya gue yang ngerasa bener nih. Terus dia bilang, kenapa sih ego itu muncul? Kenapa? Dari insecurity. Ketika lo merasa bahwa lo tidak besar, ketika lo merasa bahwa lo itu dikecilkan, di situ lo cover, lo boost up dengan ego. Gila ya? Terus gue gini, iya lagi. Lo perhatiin deh, orang-orang yang begitu menunjukkan ego, sebenarnya ada sesuatu yang dia itu merasa bahwa dia insecure. Iya, jadi orang yang egonya besar datang dari insecurity yang sama besar juga. Ya, bahkan lebih besar. Jadi dia butuh mengcover itu semua. Apapun itu ya. Mungkin dia tidak bisa menerima fisiknya. Mungkin dia merasa incapable. Di situ kemudian ego keluar. Insecure. Insecure datang dari trauma. Bisa. Iya. Ya. Beli bukunya di mana yang versi bahasa Indonesia sudah ada di e-commerce dan juga sudah ada di Gramedia. Silakan. Gue mau nanya deh, Haimin Sunim ini memang author backgroundnya atau is he a monk or what? He is a Buddhist Zen monk. Oke, sih? Ya, he is a monk. He is a monk. Dan lihat dia ya Dev ya, oh my god. Emang kalau orang udah
Gue nggak tahu lah ya, tapi yang terlihat sama gue tuh kalau orang hatinya bersih tuh mukanya tuh bersinar ya. Duduk di teratai. Macem gitu kak, kayak jalannya tuh floating gitu. Ih mampus. Kan kalau aku pikir aku nabi, ternyata aku depresi ya. Iya. You're not being a good host. Hamin Sunim lu bawa dong jalan-jalan keliling Jakarta. Lu bawa ke Monopoli, lu bawa ke Dia bilang, maaf banget Wet, lain kali ya, soalnya nih Jakarta polusinya lagi luar biasa gitu katanya. Ya masa dibawa ke Monopoli nyet. Lah biar dia lihat. Hai Nim, kan kamu duduknya di teratai. Ini banyak yang duduk di kembang goyang nih. Haimin, bukan Hainim. Haimin. Haimin Sunim. Pak Sunim aja deh ya. Boleh, Pak Sunim boleh, Pak Sunim. Gitu Bo ceritanya. Gue mau beli bukunya itu sebagai buku kado Natal gue. When Things Go Bad. Don't go your way. Yes. Ya, nanti gue beliin nggak apa-apa kalau buku mah. Enggak, lu mah terlalu banyak janji ya, nggak ada yang terrealisasi. Lu mau kasih gue minyak wangi Tom Ford, mau kasih gue jaket Sabto Joyo Kartiko, nggak ada yang terrealisasi, Nek. Lu mah banyak ngomong. Lu mau pensiun, Tom Ford belum ya? Oke. Mau tinggal di gunung, nggak ada yang terrealisasi. Ya, lu mau nyantuni hidup gue, mana? Menyantuni. Gitu ceritanya weekend gue.